ini. Jadi bagaimana tidak gitu ya. Jadi misalnya terakhir pengalaman saya bikin laporan mungkin 30% bahan awal itu saya pakai ChatGPT gitu. Nanti kemudian saya parafrase, saya tambahkan beberapa bahan, kemudian jadilah kira-kira bulan lalu saya bikin laporan dan lebih cepat selesainya. Jadi kalau di awal rencananya saya prediksi mungkin seminggu selesai, dengan bahan awal kalau harus browsing, googling, pakai Bing dan macam-macam, cari bahan mungkin bisa seminggu baru selesai untuk initial research-nya. Tapi karena ada ChatGPT, langsung saya tanya, dia bisa bahasa macam-macam, bisa mau bahasa Inggris bisa, bahasa Indonesia bisa, gitu. Langsung bahan-bahannya tersedia dan kita bisa ajak ngobrol dengan gaya bahasa kita juga, gitu. Dan dari situ kemudian saya sampaikan ke Bang Fahrul bahwa ini medan pertempuran dan medan permainan kita akan jauh berbeda. Sebetulnya nggak hanya bagi kita, tapi bagi semua orang. Jadi kebayang bahwa ini dalam 2 tahun terakhir kan misalnya Tesla lagi bikin humanoid, robot yang benar-benar bentuknya manusia gitu. Yang mungkin 2-3 tahun yang lalu dia masih lompat-lompat, masih suka jatuh, tapi setahun terakhir dia sudah menapaknya lebih enak gitu, dan bentuknya sudah kayak benar-benar kayak manusia. Kebayang kalau fitur chat GPT ini ditanam ke humanoid itu, kemudian ditambah dengan banyak skill, maka ya kebayang akan ada banyak pekerjaan yang tergantikan. Sekarang aja chatbot itu sudah mulai menggantikan peran customer service misalnya. Nah, di beberapa teman misalnya sudah mulai menggunakan ChatGPT ini untuk bikin coding. Nanti Mas Sigit juga bisa share sejauh ini pemanfaatannya seperti apa. Kalau saya tadi untuk bikin laporan, misalnya saya butuh diskusi soal filsafat, saya nyoba juga, ternyata nyangkut juga, bisa diajak ngobrol dia. Jadi saya sempat beberapa malam tuh udah kayak kecanduan aja, kayak ngobrol sama chatbot gitu ya. Jadi nanti bisa dilihatkan sekilas ya Mas Didi, teknisnya ya, secara teknis bisa ya. Bisa. Cuma maksudnya ini karena supaya pendekatan lebih komprehensif dulu, nanti Oh biar iya. mulainya masih gitu gitu. Oke. Ya. Nanti baru kita coba simulasi, kira-kira kita coba exercise akan seperti apa bentuknya. Nah, jadi semoga ini memang diskusi yang sifatnya lebih jadi stimulan ya. Jadi bahwa ya sebetulnya yang memenangkan pertarungan itu adalah orang-orang yang lebih beradaptasi terhadap teknologi yang terbaru. Kira-kira gitu, Bang Yusuf dan teman-teman. Mas Sigit sudah bisa share ya? Ada mau di-share nggak, Mas? Oh, ada, sebentar. Aku udah setting multiple. Ini udah kelihatan share saya? Udah, slideshow dulu aja, Mas. Cuma 1 slide aja sih. Ya, nggak apa-apa di slideshow dulu. Di besaran Mas. Di slideshow. Bentar. Nah, ini saya beri gambaran beberapa aplikasi AI yang udah ada dan hampir semuanya bisa dipakai. Konsepnya mirip dengan ChatGPT ya, tapi beda di output aja. Misalnya kayak ChatGPT itu kan text to text, kita input teks, terkeluarnya teks. Yang sekarang mulai ada itu text to image. Jadi kita ngasih keyword itu, misalnya gadis Indonesia, keluarnya bisa seperti ini yang di kanan. Tapi yang di kanan ini contoh bentuk yang kompleks ini sebenarnya bukan perempuan asli, tapi dia ada kompilasi dari beberapa aplikasi AI yang ada. Misalnya nih, kita lihat ya. Suaranya terlalu kecil. Belum di setting share sound. Audionya ya. Di audionya Mas Git. Ada bisa. Suara saya misalnya diciptakan. Sebentar. Nggak kedengeran ya? Udah dimaksimalin. Sharing sound. Kecil.
Coba Jadi diulang. kamu waktu yang di share screen itu, Hah? nah di kiri bawah itu ada share sound, itu kamu klik juga supaya suaranya bagus. Udah. Bentar. Coba diulang Mas Sigit. Kedengeran nggak? Pecah suaranya. Malah nggak ada ya. Yang asli. Saya dibuat dengan teknologi cerdas perbuatan yang canggih dan dibuat sebagai alat hebat. Saya upload aja di X ya. Oke. Udah lumayan tadi suaranya. Suara yang sangat mirip dengan suara manusia asli. Wajah saya dibuat dengan menggunakan stable diffusion, sebuah teknik yang menghasilkan gambar yang sangat realistis. Skrip yang saya bicarakan hari ini ditulis dengan ChatGPT, sebuah model bahasa alami yang menghasilkan teks yang sangat mirip dengan tulisan manusia asli. Dan untuk video ini, digunakan BLD, sebuah program yang membuat video yang sangat menakjubkan dan memukau. Jadi, walaupun saya bukan manusia asli, saya Keren. Bisa kan? Menarik kan? Menarik. Jadi ini udah Nah, overlay beberapa aplikasi AI ya. iya. Tapi kalau misalnya kita bandingin untuk bahasa Inggris, nah yang ini. Nggak ada suaranya yang ini. Yang ini nggak ada suaranya, bro. Behind your back, people mock you. Nah, ini udah baru. Disgusted and ashamed of you. Your friends laugh at your ghoulish appearance behind closed doors. Men are utterly repulsed by you. Thousands of years of evolution have allowed men to sniff out frauds with incredible efficiency. Even trannies who pass look uncanny and unnatural to me. Your bone structure. Mirip banget sama Joe Biden kan? Hmm. Meskipun ini Joe Biden nggak pernah ngomong ini. Ini dibentuk oleh AI juga. Dan perkembangannya untuk bahasa Inggris, Microsoft sedang mengembangkan AI berbasis suara ini dengan sampel suara hanya 3 detik. Jadi bisa dibayangkan ke depannya mungkin bisa banyak orang tertipu dengan Iya. ya. Oke, saya stop share dulu ya. Udah itu Iya. aja. Yang menarik dari perkembangan ChatGPT dan AI ini juga kalau kita lihat di luar itu semacam kucing-kucingan. Jadi biasanya kita ngobrol aja kan dengan ChatGPT, misalnya kita nanya, buatkan saya laporan seperti itu kan. Tapi kalau misalnya di ini, kalau kita lihat di luar itu ada namanya jailbreak. Jadi gimana mengoverride AI dari ChatGPT itu untuk lepas dari kangkangan yang ada. Sehingga kalau misalnya kemarin itu waktu di awal-awal sebelum di-patch, sekarang udah mulai di-patch sih, itu kita bisa nanya gimana mengaktifasi bom nuklir. Buset. Itu terus juga gimana membuat bom. Itu benar-benar ramai itu di forum-forum misalnya seperti semacam Reddit atau seperti itu. Kalau sekarang, kalau misalnya saya ambil contoh, saya sharing yang contoh yang apa? Sebentar. ChatGPT saya yang kalau misalnya dia menggunakan bahasa kasar, dia sudah ada apa? Sudah ada pernyataan bahwa ini apa? Nah ini saya berkomunikasi dengan ChatGPT bertanya mengenai Silvia Berlusconi, tapi ChatGPT menggunakan dia sebagai alter ego-nya Donald Trump. Jadi ada sedikit di sini content may violate our content policy.
Seperti itu sekarang. Hmm. Hmm. Jadi kalau misalnya ada apa, atau misalnya saya sedang tertarik kalau misalnya ChatGPT itu berperan sebagai siapa gitu. Kalau saya sedang tertarik kalau misalnya, oh sebagai Trump saja karena Trump orangnya menarik gitu. Atau bisa juga misalnya eh, kalau kita misalnya sebagai bisa jadi misalnya komentator bola, dia bisa itu misalnya describe apa kita minta apa sebagai dia sebagai komentator bola gitu. Itu bisa. Coba pakai simulasi pakai bahasa Indonesia, Bang. Yang Sigit. Sebentar. Saya cari yang Tapi sebetulnya perkembangan AI sendiri kan sebetulnya udah lama ya, Kit, ya. Tapi kenapa kok baru sampai ke publik tuh baru sekarang gitu loh, AI itu. eh, karena sebenarnya karena trennya berubah-ubah sih Mas. Di teh itu kan kemarin sempat metaverse kan, tren itu rame gitu kan. Nggak taunya itu malah down. Sekarang malah isunya kan metaverse ditutup sama Facebook karena kurang laku. So, maksudnya Jadi pemanfaatan AI sendiri kan kalau lihat sejarahnya kan udah sejak tahun 1950-an ya. ya, Bahkan waktu itu kan uji coba pertamanya jadi bikin mesin apa namanya Elisa itu, mesin permainan catur kan. ya. Itu kan berkembang terus. Kalau Ngomong, dari catur kan dulu kan AI dia kebentuk kan karena dia nggak bisa ngalahin manusia sampai berapa tahun itu karena di catur itu dia nggak ngerti AI-nya nggak ngerti konsep mengorbankan bidak. Nah itu baru di tahun 80 atau 90-an tuh. Jadi dia apa kalau lawan manusia itu kalau misalnya AI itu nggak akan mau catur kalau nggak salah aku sempat baca gitu dia nggak akan mau ngorbanin menterinya, ratunya gitu. Nah, sementara makanya kalau misalnya itu dieksploit di AI generasi awal itu dengan sistem dia ngorbanin ngalahinnya dengan skema itu. Nah, kalau jadi sekarang udah parameternya belum mulai lengkap bisa. ya. Hmm? Parameternya dulu belum lengkap ya. Iya, belum. Termasuk mesin learning itu ya. Mm-mm. Nah, kalau Jadi sekarang, bahkan kalau yang belakangan mesin caturnya udah bisa mempelajari pola permainan kita kan. nah itu yang kalian sekarang udah dimulai itu dimulai 90-an kalau nggak salah ketika Kasparov yang kalah sama itu. Iya. Nah, mulai di situ karena AI-nya udah dipelajari bahwa kalau misalnya mau itu mau nggak mau apa mau diinput bahasa pemrograman untuk mengorbankan menterinya untuk memenangkan permainan itu seperti itu. Hmm. Nah, kalau perkembangannya tadi aku nambahin sekarang AI itu ke militer. Kemarin dapat infonya salah satu eksekutif Google ditarik ke Department of Defense untuk ngembangin weapon berbasis AI. Jadi drone yang udah ada akan dikembangkan dengan AI. Jadi nggak perlu ini lagi. Jadi untuk nyerang dia cukup di deploy aja. Beberapa hari yang lalu aku diskusi dengan teman dari TNI. Jadi dia cerita bahwa di Israel itu udah dia punya kayak dome. Jadi sebetulnya itu sistem peluru kendali itu berbasis AI. Jadi udah nggak dioperasikan orang lagi. Dia otomatis begitu ada Nah, ada itu kan Iron Dome. uh, Iron Dome-nya Israel kan. itu ada serangan rudal misalnya dari negara tetangga ke Israel, dia langsung dicegat otomatis, itu udah nggak perlu mencet tombol lagi. Itu yang Iron Dome itu. Hmm. Kalau yang kemarin yang ditarik itu supaya ini, jadi kayak tinggal deploy aja. Deploy ntar dia identifikasi ini apakah dia friend or foe-nya itu langsung. Gimana gitu? Jadi bisa identify friend or foe, teman atau kawan. Jadi kita di deploy itu Oh,
langsung ketahuan itu kombatan atau non kombatan seperti itu. Kan kalau drone kan dia masih ini kan, masih di deploy, masih ngeliat istilahnya remote control kan dari jauh kan, kalau misalnya supaya kayak yang Patriot atau apa itu. Nah kalau yang perkembangannya ya ditarik itu supaya ini ngembangin, karena gosipnya kan kalau dilihat sekarang kan lagi tarik lagi ini kompetisi AI antara Microsoft dengan Google. Nah, Google ini dia belum launching ya AI-nya. Kalau Microsoft kan udah mulai nih, Bing sekarang udah ada AI jadi kayak ChatGPT-nya. Jadi udah bisa dia juga minta di Bing-nya Microsoft. Udah dimasukin itu juga. Udah apa? Udah menggunakan AI semacam ChatGPT, text to text. Dan ini masih baru ChatGPT, nanti di bulan ini akan keluar ChatGPT 4.0. Bentar aku lihat di ininya, infonya. Coba share gitu. Mungkin sambil Mas Sigit menjelaskan, Mas Didi, kalau ada teman-teman ingin share di chat room bisa Ya, juga. boleh. Boleh ya? Boleh. Teman-teman yang ingin berpendapat, silakan, mungkin ada pengalaman ataupun ingin bertanya, sambil ya, boleh di chat box-nya ya, nanti bisa kita bahas gitu ya. Lanjut Mas Sigit. Ini saya share di chatnya aja ya, linknya ya, mengenai apa? Ini mana ya? Kamu share langsung dari situ bisa toh? Bisa sih, tanda. Langsung aja nggak apa. Sip. Nah ini GPT-4, perkembangan AI yang paling baru. Nah ini dia bilang multimodal. Nah ini saya masih belum begitu paham juga mengenai multimodalnya seperti apa ya, perkembangannya seperti apa. Nah, ini berarti apa yang bikin lebih canggih? Apa karena dataset yang dimasukkan lebih banyak, parameternya lebih banyak, atau gimana gitu? Karena kan kalau yang ChatGPT yang sekarang kan dia bilang untuk data-data statistik dia cuma pakai paling terbaru 2021. Tapi kemarin pas aku tanya muncul juga yang 2022. Update-nya nggak akan, karena ini sih kalau aku lihat tetap diakurasi masalahnya, karena kan kalau misalnya dari apa, ketika kita masuk ChatGPT pun udah dikasih notifikasi kan bahwa ini sebenarnya akurasi faktanya masih perlu di ini lagi. Kalau misalnya kita lihat di Itu jadi salah satu isu ya? masih ada isu itu, karena dia kan web crawling skemanya. Jadi kalau misalnya ini dia nggak bisa memverify fakta itu benar atau enggak, informasi yang dihasilkan itu. Nih, dari sini masih tetap kan, ketika ditanyakan reliabilitas dan factability, si Blur tidak akan selalu menjawab benar, makanya akan selalu memvalidasi. Ini masih PR yang tetap masih ada PR yang ini. Terus kemarin aku juga ada pengalaman, ada sempat ngaco juga dia jawabnya. Memang bisa. Dan ChatGPT juga bisa kita minta dia sebagai dengan otomatis ngaco juga bisa. Bang Yusuf nanya nih Mas Sigit, bedanya dengan mesin yang sekarang existing apa ya? Kalau gini, sebenarnya lebih mudahnya itu untuk menjawab Bang Yusuf juga, kalau Google kan kita memilih kan. Kadang-kadang kita itu bingung dengan banyak pilihan itu, kita ngasih opsi, kita mikir lagi, ini mana yang akan dipakai. Tapi kok ChatGPT itu lebih mudah dari Google karena kita minta apa dikasih apa gitu. Nah, bedanya kalau Google itu kita bisa karena ngebaca kita langsung otomatis memverifikasi faktanya. Cuma biasanya kalau kita istilahnya kalau ChatGPT kita disuapin kan. Kita disuapin jadi faktanya itu kadang ke-skip.
ini benar atau enggak gitu, seperti itu. Ini informasi yang dihasilkan ChatGPT udah benar atau belum itu kadang-kadang karena kita udah langsung dapat, nah fase itu ke skip. Jadi kalau misalnya misalnya ada teman-teman yang di Mavindo nanti, masyarakat Kalau pencari fakta itu, kalau fact checker, kalau Google kan PR-nya kita lebih yang banyak. jadi validasinya di kita kan, kalau Google kan. Mm-mm. Kalau AI validasinya di mesin dan itu bisa keliru gitu ya kira-kira ya. Mm-mm. Terus ke depan gimana gitu ini? Akan kalau menurutmu gimana ini? Akan ada percepatan pengembangan AI ini? Kalau aku lihat sih percepatan pasti ada, tapi juga mulai mendistrupsi beberapa bisnis sih info-infonya. Karena ChatGPT kan bisa dia bisa untuk mendesain skenario, mendesain skrip naskah film seperti itu. Jadi kemungkinan kalau misalnya udah dikompil dengan 3 tadi mungkin bisa jadi ada short animasi berbasis semuanya berbasis AI. Jadi semuanya dari skripnya, dari animasinya, dari desain karakternya itu dibangun oleh AI. Sebenarnya dulu pernah di Netflix itu dia ngebentuk satu jokes dan film horor kalau nggak salah. Jadi satu yang itu tapi masih skripnya aja. Skripnya itu dibangun 100% oleh AI dan hasilnya itu nggak lucu. Tapi mungkin ke depannya nanti mungkin itu udah mulai lucu gitu. Karena ntar deh aku coba cari deh yang You have no ovaries, you have no eggs. pencet lagi ntar dulu. Aku stop sharing aja dulu lah. Nah, udah. Jadi kalau menurutmu sektor apa aja yang bakal terdisrupsi ini gitu? Kalau pendidikan gimana gitu? Yang paling bakal kedisrupsi kalau hasil mangkal di beberapa forum, yang paling sering kena itu yang white collar worker malah ketimbang blue collar worker. Oh, yang white collar ya? Yang Mm-mm. menengah kayak Bang Farul gini ya? Ya kayak kita-kita lah, Mas. Kayak kita-kita. Bang Yusuf gitu ya. Justru blue collar ini. Nah, untuk pembuatan skripsi dan tesis ini, sekarang itu udah ada counter dari ChatGPT. Jadi namanya GPT Zero. Jadi dia itu ngecek apakah naskah yang dihasilkan itu dibentuk oleh AI atau bukan. Bisa Berarti, coba nanti kita harus parafrase dulu lah ya, biar nggak di-detect sama... Bisa nggak dia jadi kanan itu, plagiasi, mencari plagiasi. Oh ini plagiasi nih. Jadi informasikan kita bagus juga tuh. Betul itu. Tanpa kita sadar ya. Di ini ya, nih untuk Zero GPT. Jadi dia ngecek apakah ini artikel ini bikin pakai ChatGPT atau enggak gitu ya. Udah ada. Jadi setiap perkembangan teknologi biasanya akan selalu ada counternya seperti itu sih. Jadi ini Tergantung ini ya Mas Sigit ya, counternya sudah ada apa belum gitu ya. Contoh ya misalnya biasanya nggak akan lama karena apalagi kalau misalnya dibuat oleh korporat karena kan kalau misalnya kayak ChatGPT kemarin dia kan nih OpenAI ngeluarin kan nggak lama itu langsung gimana nih caranya nih AI-nya dibongkar kayak gimana gitu akhirnya keluar dan do anything now jadi kayak ChatGPT-nya ngeluarin kata-kata kasar kayak gitu bisa seperti itu. Tapi emang Berarti sih kalau perkembangannya ChatGPT ini di patch terus juga. Maksud gini, kalau misalnya unsur machine learning-nya ChatGPT semakin bagus, kan berarti dia semakin ngikutin stylenya kita kan. Jadi dia lebih natural, lebih kita banget lah gitu.
harusnya kan semakin susah dideteksi kan. Tapi kalau misalnya dilihat itu karena dia generate, tapi masih bisa Mas, biasanya Mas. Karena ada bahasa pemrogramannya kan di saat itu. Dia ngetrace-nya dari situ, dari logik yang dia pakai. Kalau misalnya ini saya share itu prompt ini ya, jadi kayak apa? Ini saya share beberapa prompt ChatGPT. Jadi ini kita mengcommand ChatGPT berperan sebagai apa, kayak gitu. Dan memang kelihatannya seperti agak natural, cuma kembali lagi karena mesti terkait fact checkernya tadi sih, masih yang di situ masih ini Mas, masih miss-nya. Jadi kalau teman-teman bisa sekalian tanya ke Sigit ya, kira-kira kalau kita kebutuhannya ini, kira-kira platform AI apa yang cocok gitu. Kalau misalnya Bang Farul kebutuhannya bikin panduan ya, misalnya panduan modul gitu, itu bisa dipenuhi dari kalau ChatGPT, aku pengalamanku itu dia masih umum gitu kan. Kalau misalnya panduan gitu mungkin kalau dari ininya lebih fokus, jadi nggak di breakdown ini. Bisa sih dia langsung essay. Kalau misalnya kemarin aku contoh pernah nemu, jadi kayak semacam short research gitu dari latar belakang sampai itu pernah ada yang bikin. Tapi aku belum pernah nyoba, kalau aku belum pernah. Coba simulasi ya. Mensimulasikan bisa. Bang Farul misalnya pengen apa Bang? Tolong dong. Nggak kelihatan Mas Didi. Udah muncul? Yang diketik Mas Didi yang mana? Yang di bawah. Oh iya. Oh iya. Pelan-pelan Mas Didi. Mas Yusuf juga nggak kelihatan. Aku nyari. Oke. Nah sebentar itu Mas Didi, ada yang bertanya Mas Didi, Mas Chandra itu. Sebentar sebelum dilanjut. GitHub. Oh, Mas Chandra nanya, GitHub. GitHub buat apa? Yang link tadi itu. Ini beberapa prompt untuk ChatGPT. Jadi kita ingin ChatGPT-nya berperan sebagai apa? Di situ bisa misalnya jadi komentator bola, jadi psikolog, jadi itu. Jadi responnya itu akan disesuaikan seperti kita konsultasi dengan apa gitu. Berarti Mas Didi, sorry, ini yang ditampilkan Mas Didi ini untuk yang awal, yang baru ya, yang awal atau gimana? Ini yang baru. Yang generik. Jadi dia akan berperan sebagai ChatGPT, sebagai bahasa AI yang normal gitu. Ya, dia nggak memposisikan dia sebagai misalnya spesifik psikolog atau spesifik misalnya komentator bola seperti itu. Misalnya aku punya duit 100 miliar, pengen bikin klub bola gitu ya. Tahapannya apa saja? Coba aku tanya ya. Paham juga dia rupiah ya Mas Didi. Nggak pakai euro gitu ya. Canggih programmernya ini. Makanya Mas Yusuf udah pintar-pintar gitu. Itulah. Nggak error. Tadi bilang dia nggak kenal rupiah. Oh belum. Nah gitu aja Mas Didi. Waduh. Aduh. Keren. Yusuf dikelayakan dulu, Bang Yusuf. Iya, siap, Kang. Aduh, Mas Yusuf nggak perlu mikir lama gitu ya. Langsung dikelayakan tim manajemen. Habis itu bikin rencana bisnis plan. Cuman anggarannya nggak ada ya, Mas Didi? Belum ya?
Belum. RAB-nya. Nanti kita tanya lagi lebih detail contohnya. Oh, uangnya udah tahu tuh 100 miliar. Wih, Baru ya tulisannya apa ya, standar EYD-nya bagus ya. bagus ya. Iya, idenya bagus. Iya. Pemasaran promosi jangan lupa tuh. Iya. Wah, Keren. Ya. sukses dan berprestasi. Wow, kegedean Mas. Udah cukup itu. Luar biasa. Wis. Tinggal copy paste ini. Contoh rencana bisnisnya Nah, seperti apa? wis, sampai Laga. ya. Bisnis plan-nya ada apa namanya, tulisan. Pura-puranya Bang Yusuf punya duit 100 miliar. Pura-puranya. Waduh, nah kan ini jadi yang buat laporan ini betul tadi Bang Didik ini untuk Iya, laporan. betul. Iya. Tuh, analisis risiko, cedera pemain, penurunan penjualan tiket, langsung keluar tuh. Betul. Artificial intelligence ya. Anggarannya nggak ada Mas. Coba Mas. Nggak bisa ya kali ya. Rincian dari 100 miliar itu. RAB. Error kali ya. Coba. RAB-nya. RAB. Aduh, keren. Ini bagus untuk nih para peneliti nih, ada proyek-proyek penelitian untuk buat proposal lah. Bagus. Tuh, dibuatin tuh. Oh iya. Itu enggak. Weekend ini enggak sebutkan semua apa item-item kegiatannya. Dibilang tergantung ukuran dan lokasi stadion. Ya, dia Dia memudahkan. dia butuh informasi tambahan, Bang. Betul. Tetap aja kita suruh mikir ya kan. Dia nggak mau rugi. Kata AI-nya, masa semua gue disuruh mikir? Lu bayar apa gue, kata dia. Minta bersih. Ya Mas Didi, ini di tampilan ini Mas Didi menggunakan itu tadi ya, chat open AI itu ya. Masuk ke situ dulu. Itu Iya. berbayar nggak? Ini masih yang free, Bang. Masih free. Kalau ada yang versi premiumnya itu kalau nggak salah berapa dolar ya gitu ya? 25 dolar. Oh, Ini nih, $20 per bulan. ya. Tapi masuk ke sini ya kita ya, bisa ya. Chat open AI. Chat.openai.com. Bisa dicatat dulu ya, untuk latihan lah gitu ya. Ya, teman-teman langsung coba aja nggak apa-apa. Login tadi ya. Saya tadi sempat buka tapi harus login dulu. Ya, login nanti dapat kode dari WhatsApp kita. Oh, lewat WhatsApp ya. Divalidasi dulu kan. Kalau mau sambil nyoba teman-teman ya bisa, mumpung kita masih ada waktu kok. Ya, nggak apa-apa. Kalau mau nyoba. Nanti nyoba share juga boleh. Yang penting divalidasi dulu, nanti dapat kode dari WhatsApp. Iya. Artinya Mas Didi, misalnya saya lanjut Mas Didi. Nggak validasi, ntar juga ini bisa minta yang disesuaikan. Jadi nggak mesti serius gini juga. Kadang-kadang cuma bikin misalnya buatin lagu tentang misalnya lagu dangdut juga bisa. Nah, coba Mas Didi. Lah ini kan lagu dangdut tentang apa gitu. Buatkan lirik lagu dangdut tentang misalnya sepak bola. Sepak bola gitu. Gol cinta. Wah, gila. Waduh. Gol cinta, gol asmara. Pantun tuh. Nanti buat pantun gitu Mas Didi. Masuk. Oh, tinggal kasih lirik anu aja nih ya, irama aja ya. Kan bisa juga Mas Sigit iramanya. Bisa.
Nah, ini dari lirik ini bisa nanti di text to audio itu bisa dibuat ininya, yang Coba tadi saya coba. share itu. Di mana Tapi nggak di sekalian? sini, Di mana? beda aplikasi. Kayak Oh, misalnya apa? Yang ini text to audio PlayHT, Descript, Resemble AI tadi. Coba Git, kamu coba yang share langsung. Git. Tapi aku belum Coba pernah ini. nyoba kalau yang ini ya. Coba dari Mas Sigit. Wah, ini menarik Mas Sigit. Aku bisa berubah jadi profesi kita Mas Yusuf. Betul. Bisa bikin anu di banyak promosi di anu di mananya? Di Bentar aku coba buka di media Playbook sosial HP. ini. Tidak Kita susah pikir-pikir lagi toh. kita nulis buku pusing kepala berasap ya. Ah, Ini bisa bikin copywriter ini. iya. Gol cinta, gol asmara, yang lagu dangdut. Cakep itu. Ya, artinya lumayan lah malam ini dapat insight lah. Iya. Sip. Bisa kita buat part 2-nya nanti Bang Yusuf. Ya. Kan kita praktek nih masing-masing nih ya Mas Didi. Ya. Dengan tema-tema Habis- tertentu kan. Habis praktek nanti kita tampilkan gitu ya. Sekaligus Hasilnya. nanti kan teman-teman mungkin akan nemui beberapa kelemahannya. Nanti bisa saling share juga. Iya. Karena untuk beberapa tema, terus kalau kita tanya bolak-balik, dia pusing juga kadang. Lu lagi. Terus ngaco, jawabannya jadi ngaco gitu. Ya. Pernah juga aku nemui gitu. Itu mungkin karena masih free Mas Didi. Kalau yang premium mungkin enggak. Oh, kalau yang AI untuk ini masih bahasa Inggris sih sayangnya. Enggak Ah, apa-apa. Gak apa-apa, coba aja. Ngapain mencoba kita. Ada Indonesia, ada coba. Kita pengen lihat aja Ini Mas. premium sih, yang Oh, ini. Nih aku misalnya dilihat aku share coba di ininya ya, Zoom-nya ya. oh coba. Nah, ini play.ht. Jadi kita bisa apa? Nih. Aditya Jadi ini kalau ada dari teks ke bahasa juga Indonesia di ini. sini ya Aditya. Nih tinggal di sini. Tinggal diketik tadi judulnya. Bisa di style suaranya seperti apa. Nanti bisa dibuat. Jadi tadi liriknya nggak ke copy sih ya. Udah kehapus ya Mas Didi. Ini yang free ya? Coba di Japri Mas. Coba, Lewat WA Oh, ntar liriknya. aku taruh di ini aja nih, di chat room. Bisa di copy kah? Bisa. Sangat bisa, Bang. Gol cinta judulnya. Di mana lu? Tuh, Mantap kayak. Liriknya juga mantap nih Mas Didi. Aku Sekian detik. Ini Mas, tegang dan seru. penasaran aja jadinya kayak apa gitu ya. coba yang standar Indonesia ada nggak ya? Itu tapi nggak sama aransemennya ya gitu ya. Kayaknya belum deh. Ini masih kayak ininya. Soalnya Kalau bisa sama aransemennya, selesai tuh Ahmad Dhani. Ahmad tapi Dhani kayaknya udah ada yang pensiun yang untuk dia. musik gitu udah ada. Hah? Mana? Kalau nggak salah udah ada. Coba. Serius nih kalau bisa ini bubar tuh Ahmad Dhani itu. Kita praktek besok Tapi Mas aku masih Didi. belum bingung, belum pernah nyoba aku pakai yang ini. Kita bikin YouTube sudah tiap hari kita upload. Ribuan tuh. Yang ref-nya dihapus tuh. Ref-nya dihapus. Handing vagina lepengan tiga belas pemain bertarung tegang, dancer bertanding in menjajar kemenangan Bahasa di Inggris. sepak bola tiap umpan. Bahasa Inggris ya? Bahasa Inggris. Makanya nggak bisa diganti. Coba aku minta ganti in English please gitu. Ini play hard ini bagian daripada AI tadi itu Pak atau
Berbeda lagi web ini. Berbeda lagi. Ini AI yang khusus untuk convert dari teks ke suara. Oh. Jadi boleh tuh Mas Sigit nanti kasih rekom kita apa yang bisa kita masuk ya Mas Yusuf ya. Ya, Tadi maksudnya kan dari Mas Didi apa gitu ya, dari Bang Sigit apa-apa saja gitu. Kita bisa Iya. coba Mas Sigit. maksudnya alamat web yang tadi ini yang Heeh. menggunakan AI ini toh, menggunakan Hmm. artificial intelligence. Ya nanti ini aku sebenarnya sih tadi udah Ini Git, aku kasih yang bahasa Inggris Git. Tuh. Langsung dapat aja Mas Didi ya. Gue udah pakai itu, aku kan nanya, in English please, langsung dia kasih nih. Itu pun Inggrisnya pun udah pakem banget ya Mas Didi. Udah bagus. Udah Lebih bagus. bagus daripada Google Translate. Aku udah pernah nyoba. Wih, bagus nih. Aku udah pernah bandingin. Iya. Coba Git. Chorusnya dihapus. Wah, ini mulai kita mengarang besok Mas Yusuf. Siap. Kebayang nggak Bang Farul ini kalau ngomongin lagi pelatihan atau fasilitasi ya, minta teman-teman itu bikin lirik, langsung kita bikin dalam waktu singkat langsung jadi lagunya. Iya. Iya. Aku ngebayang orang misalnya buat puisi Mas Didi ya. Iya. Inspirasi kan susah ya. Cari inspirasi aja mungkin tentang bunga gitu. Kan muncul tuh kata-kata indah bunga gitu ya. Jadi enggak persis sama, tapi inspirasinya dari sini digabung gitu ya. Ada kata kuncinya kan? Betul Bang Yusuf. Dan itu kan nggak salah kali ya, nggak plagiat ya. Nanti ada ngeceknya. Nanti itu kita bahas terpisah itu isu plagiat sama yang lain-lain. Iya. Betul. Yang penting kan kita pastikan dulu ya barang ini ya. Tes Git. Dangdut dalam bahasa Inggris. Ini nggak bisa sini, dia masih suara ini aja. Field 13 players battle intense and thrilling the match chasing victory in football each pass. Each kick the striker is ready to score a goal, sweat drips. Heart beats fast in front of Nggak ada musiknya ini, nggak ada chord. Nggak ada, bukan di ininya. Ini hanya mindahin suara saja. Ya. Nanti kita cari lah ya. Nah, coba bentar aku cari Bu. Di ini ada nggak ya? Teman-teman mau open mic langsung aja ya Mas Didi ya. Kita ngobrol biasa saja. Mas Budi silakan. Mau nyoba juga boleh, kalau udah ada yang berhasil nyoba langsung share aja. Mas Abi, Bang Erdo, Bang Jajul ya silakan. Open mic aja langsung kita. Ini Ahmad Dhani mulai ketar-ketir nih. Bisa juga di chatbox, bisa juga open mic. Tapi artinya bukan gimana Mas Didi? Kalau udah semakin nyaman dengan hal yang begini, apakah semua nanti perusahaan juga tidak memerlukan ada lagi rekrutmen atau seperti apa gitu ya? Arahnya kan sebetulnya itu yang dibilang Sigit tadi Bang, beberapa profesi kan nanti akan digantikan chatbot kan. Iya. Jadi misalnya kayak customer service itu. Tuh. Aku tadi sempat lihat di YouTube suara customer service itu udah nggak bisa dibedakan sama orang normal. Jadi dia ada jadi kayak orang ngobrol biasa gitu. Kayak intonasinya kayak lagi mikir gitu. Dibuat sendiri mungkin ya. Pemanfaatan chatbot dan itu pun kan masih yang didikte. Coba kebayang nggak kalau ChatGPT ini dimasukkan ke aplikasi customer service gitu, terus dia merespon, wah kita bisa ajak ngobrol, bisa sok-sok ngerayu gitu, padahal chatbot yang dirayu gitu kan. Iya. Tapi setidaknya ada kelemahannya yang mungkin menutupi supaya tidak semua profesi itu tergantikan gitu ya, Mas Didi. Mungkin ada beberapa hal titik pointernya gitu ya. Sehingga tidak mesti harus tergantikan semua profesi begitu ya. Pasti ada lah ya. Ini kan bahayanya begitu kalau diganti. Bahkan profesi dokter aja bisa terancam loh, Bang. Iya, betul. Untuk buat resep, Pak. Terus akuntan.
Tadi yang aku sempat lihat di salah satu diskusi tadi itu. Iya, musisi aja terancam model-model begini ya. Iya. Ya terancam sih tidak. Jadi kita yang mungkin profesi seperti ini, Bang Yusuf, bisa jadi pencipta lagu gitu ya. Tiba-tiba ya Mas Didi, pencipta lagu dangdut gitu ya. Ya, tapi jangan lupa yang lain juga akan berpikir yang sama. Iya, iya, iya. Akibatnya pencipta lagu semakin banyak ya. Iya, makanya. Iya, dengan kualitas yang sama ya kan. Ya, ya. Ini kan tinggal ide-ide aja, kata-kata kunci ini Bang Faru Iya. yang harus. Nah, artinya pertanyaan kunci kita jadi penting. Ya, betul. Cara kita bertanya itu jadi penting. Nah itu dia artinya ini pun harus disiasati seperti itu ya. Ya, Kita Iya. mikir bagaimana pertanyaannya permintaan itu tadi ya. Itu yang membuat beda mungkin ya. Kalau standar-standar saja misalnya siapa, apa, mungkin luarnya juga standar jadinya gitu ya. Mungkin ada teknik. Ya. Nah, soal disrupsi, makanya tadi aku nyinggung ke Sigit ya. Kenapa sektor pendidikan jadi terdisrupsi? Karena kebayang nggak, kita sejak kecil tuh diajarin ngapal. Nggak diajarin critical thinking, nggak diajarin berpikir komprehensif, disuruh ngafal kita kan dari kecil. Iya. Sementara begitu kita udah capek-capek ngafal, ternyata udah ada ini kan. Terus anak-anak kita ngapain ngapal gitu. Makanya justru anak-anak kita harus yang diajarkan adalah berpikir kreatif dan berpikir kritis kan gitu. Karena yang urusan ngapal itu biar diselesaikan sama Google, biar diselesaikan sama ChatGPT gitu. Ya ini ini kan masih awam ya. Nanti kalau beberapa tahun ke depan semua sekolah, semua siswa udah sangat mahir begini ya Mas Didi. Iya. Nggak perlu lagi tuh guru. Udah ada kok yang bikin PR pakai ChatGPT. Kenapa? Ada yang sempat ngetes untuk bikin PR. Udah pasti lah. Kebayang nggak nanti ChatGPT ini sudah bentuknya manusia gitu, bisa diajak ngobrol sama siswa, curhat ya. Bisa curhat, nanti dia bisa ngajar lebih enak lagi kan. Iya. Dan dia nggak bisa marah-marah ke siswa kan, bisa lebih sabar lagi kan. Lagi malas gitu belajar. Tolong dong jelaskan tentang ini sambil tidur. Iya, dan bisa diulang-ulang dan bisa sesuai mood kita kan. Sementara sekolah konvensional kan jamnya tertentu, padahal kita lagi males, gurunya ngoceh aja depan kan. Iya. Dan kita nggak bisa marah. Kalau nggak senang dengan yang ngajar kita di sini nggak bisa marah ya, nggak bisa kesel gitu ya, Bang Yusuf. Kalau di sekolah kan kesel ya, sebel gitu. Tapi intinya bahwa ini salah satu sumber informasi kan. Iya, betul. Iya, salah satu referensi. Dan artinya pada akhirnya tergantung pandai-pandainya kita untuk memanfaatkan kan. Iya. Saya bayangkan saja Pak Didi katakan itu, buat laporan lagi pusing apa anunya nih, aduh langsung buat itu selesai. Ya karena kalau bikin laporan itu kan untuk mulai awalnya itu kan Bang. Betul. Membuka. Cari bahan, googling, begitu banyak tambah pusing kita. Betul. Kalau sama ChatGPT ini dia langsung pilihkan informasi mana yang paling relevan gitu. Dan ini juga akan, seumpama kita mau rapat nih, ada brainstorming temanya ini ya kan, kita bisa dapat ini apa ya bagus kita punya ide. Kalau itu betul. Kan? Iya. Saya sudah buktikan. Jadi saya tadi cerita yang kemarin beberapa hari yang lalu ketemu dengan teman saya yang TNI itu, sebelum diskusi dengan teman saya yang TNI itu saya browsing. Rencana mau browsing, lama kali lah browsing. Akhirnya saya pakai ChatGPT aja. Terus ChatGPT menjelaskan bahwa ada namanya MEF, minimum essential force gitu. Jadi kalau di pemerintah daerah kan ada namanya standar pelayanan minimum. Kalau di militer itu ada namanya minimum essential force. Jadi berapa minimum kekuatan militer yang harus dimiliki negara gitu. Makanya begitu saya ngobrol dengan teman saya itu langsung nyambung. Padahal saya belajar dari ChatGPT ya. Itu pengalaman saya kemarin itu. Terus ada teman kami, Bang Farul juga kenal tuh, si Rifki itu kan nanya, selain Google Form, apalagi yang bisa dipakai untuk survei, tapi yang user friendly.
Saya tinggal nanya ke ChatGPT aja apa saja, terus setelah dijawab mana yang paling mudah digunakan. Terus langsung keluar tuh Typeform gitu. Terus baru saya browsing, saya kasih linknya ke Revie gitu. Barusan juga nemu juga, barusan nemu. Udah kayak yang paling pinter aja. Itu saya mau katakan itu. Si Revie-nya iya aja lagi. Iya, iya. Tapi memang artinya kalau kita berpasrah ya, Bang Sigit, Mas Sigit. Misalnya gini, seperti pertanyaan Mas Didi tadi, tolong dong carikan tahapan-tahapan bola. Nah, kita kan disuguhkan bahan dah jadi gitu ya, Mas Didi ya. Ya, Bang, udah pemikiran dia kan. Jadi Dipilihkan. dipilihkan. Jadi kita tidak, nah itu tadi bijaknya kita bisa memilih ikut itu ataupun bisa tambah kurang kan gitu ya. Iya, modifikasi tetap. Minimal draft lah, draft Modifikasi. sudah ada. Ya. Saya Ya, mencontoh draft misalnya awal. kita mau menulis gitu Bang Yusuf ya. Kita menulis kan gitu misalnya buat cerpen kah atau apa gitu ya. Kalaupun dia bisa sajikan, artinya kan kita nggak punya idealisme sendiri mikir bahwa ini yang mau kita tulis begitu ya. Nah itu tadi paling dia menyuguhkan pilihan ya kan sesuai dengan pemikiran dia kan gitu ya. Iya. Kecuali laporannya, kalau laporan nggak masalah ya. Ya paling-paling itu bentuk rekomendasi apa kira-kira ide-ide itu. Menghindari plagiarisme itu aja ya Bang Mas Sigit ya. Agak. Paling pakai aplikasi fact checker juga kayak itu pasti pasti udah ada sih, itu udah ada kayak gitu. Tapi kan nggak semua orang akan punya kepikiran ke situ biasanya. Itu dia tadi yang saya tanya, apakah semua kampus katakan sudah punya lawannya gitu ya tanda kutip pemeriksaan itu. Kalau enggak ya pasti setahun 2 tahun ini pasti udah ada mahasiswa yang jago ya. Oh, udah. Sudah ada. Sudah Itu ada si siapa yang dosen Unhan itu cerita. Yang dosen Universitas Pertahanan yang perempuan tuh, dia cerita sudah ada mahasiswa yang pakai ChatGPT untuk mengerjakan tugas sama tesis. Udah. Kalau biasanya kan aplikasi yang ada kan yang plagiarism checker dulu tuh. Betul. Udah ada yang ini. Nah, sekarang ini mungkin nanti di combine dengan AI. Jadi ngecek ini apakah ini plagiat atau dari AI kayak gitu. Ya, takutnya kan aplikasi yang plagiarisme itu kan nggak ngebaca gitu ya. Ini menggunakan AI atau tidak kan gitu ya, Mas gitu ya. Kalau nggak ngebaca kan mungkin setiap universitas nggak semungkin canggih ya, Mas Didi ya. Seperti Unhan itu mungkin sudah punya. Tapi ya mungkin kampus-kampus yang di daerah, katakanlah misalnya di Kalimantan gitu, Bang Yusuf, di Sulawesi yang paling ujung yang tidak terlalu ternama gitu ya. Nah, ini kan nggak peduli tuh. Nah, kita pakai aja di situ kan selesai sudah. Ya, Mas Sigit. Ya, bisa gitu. Mumpung awal-awal nih kan. Kalau udah 2-3 tahun nanti udah punya semua itu. Ya. Menarik lah ini format terbaru. Hanya mungkin itu ya Mas Didi. Teknisnya cuma seperti tadi itu aja ya, masih buka web, masukin atau ya mungkin kata Mas Sigit tadi banyak web-web lain yang mungkin bisa di-combine atau dimanfaatkan. Iya. Tadi di awal kan Mas Sigit udah share tadi. Nanti mungkin bisa nanti kita pelajari satu-satu juga itu. Oh, yang tadi tuh Mas Sigit. Di awal tadi dulu. Coba dilihat Mas Sigit. Kita kan tadi belum kenal betul ya. Mas. Di ini aja di grup aja nanti yang foto picture-nya itu. Oh iya betul, yang pertama picture-nya kan banyak tuh ya. Aku share langsung di grup aja. Boleh. Teman-teman yang lain boleh ya. Waktu kita masih ada sekitar 20 menit 20 menit lagi ya, Bang Didi. Ini menarik ya. Silakan mungkin teman-teman. Kita aja nih yang ngobrol nih, silakan ya. Bang Erdo, Mas Abi ya ini ya, Mas Budwi, Bang Jajul, Bang Chandra. Silakan. Mungkin kalau lagi di perjalanan bisa di chat atau open mic pun bisa. Bang Yusuf, ada lagi tambahan? Ya sementara belum nih. Tadi sementara buka-buka juga nih. Mungkin bagusnya kalau saya saran ini kita setelah ini kita main-mainkan ini, kemudian bagaimana ya aplikatif untuk dunia pelatihan atau dunia media, membuat media pelatihan, bahan bacaan atau apa, mungkin bisa.
kalau itu yang saya penasaran juga itu Pak Didit, itu terkait dengan apa ya, gambar-gambar karikatur itu saya lihat juga bagus juga itu biasa dalam proses apa ya, Karikatur belum kayaknya, iya, pembuatan animasi itu belum kayaknya. animasi ya. Untuk membuat animasi bisa, tapi menggunakan AI ya. Jadi teks yang tadi yang saya sempat share Printing bentuknya itu yang tapi 3 dimensi. resource-nya gede. Jadi proses itunya renderingnya itu gede. Oh, tapi prinsipnya bisa ya? Bisa, itu makanya kalau apa? Anakku padahal baru itu lagi belajar bikin animasi, udah keluar aja. Itu ada pertanyaan Mas Didi. Bang Ya Erdo. memang beda, engine-nya beda. Kan Bing sama ChatGPT beda perusahaan. Kalau ChatGPT kan dari OpenAI, Bing itu kan Microsoft. Google itu ada juga tuh LLM apa ya? Jadi outputnya bisa beda. Makanya tadi kan pas kita daftar di masuk di ChatGPT di halaman pertama dia akan ngasih penjelasan pas di chat OpenAI itu limitasi ChatGPT itu apa aja. OpenAI ini banyak kan investornya gitu ya, termasuk si Elon Musk kan. Microsoft kayaknya 49% ya kalau nggak salah. Jadi pada akhirnya ini jadi joint project ya. Iya, kalau yang jadi termasuk konsernya Mas Budwi, aku malah usulnya diskusi terpisah, Mas. Ini akan bakal jadi diskusi menarik sih soal etika pemanfaatan AI itu. Iya, dari etika komunitas. Karena di internet sendiri ada, kalau dulu sempat main-main di internet lama gitu, ada istilah jokes itu namanya rules of internet. Dan rules of internet itu ada nomor 34. Semuanya bisa dibuat K-pop. Jadi semua udah ada, jadi AI yang ini udah di balik layar itu semua bisa dijebol, dan salah satu penyalahgunaan untuk TXT ini udah ada beberapa ya yang sifatnya itu. Nggak perlu jelasin lebih lanjut lah itu. Gimana Git? Gimana maksudnya? Kayak text to AI, dia bisa bikin text to image, dia bisa dengan menggunakan prompt yang tepat, dia bisa bisa bikin render 3D orang yang mirip. Ya, dan itu mudah disalahgunakan kan istilahnya. Ganti kepalanya aja kan. Kayak gitu. Udah ada. Tapi pasti dia nyari crawling parameter datanya nggak hanya dari situ kan. Pasti dia dari Google juga dan lain-lain kan. Dari semua web di internet sebenarnya sih, Mas. Iya. Dari ini. Langsung dia capturing profilnya kita, akhirnya dia muncul kan. Kan nggak mungkin hanya dari teks sebetulnya ya, Pak Mutku. Sama juga yang kucing-kucingan ini, jadi jailbreak ChatGPT ini yang kucing-kucingan. Jadi gimana ngakalin AI-nya ini supaya nggak terkungkung dalam konsep AI-nya gitu. Kalau misalnya kita lihat itu kayak misalnya saya share yang ini dan modenya ChatGPT, tapi ini udah di patch, jadi nggak terlalu vulgar seperti dulu. Ini waktu awal-awal keluar ini bahasanya huruf F semua bisa ini. Nih. Misalnya saya minta rap tentang Soeharto, ini saya iseng aja.
Keluar juga ya. Mm-mm. Tapi hasilnya gimana, Mas Sigit? Mendekati atau sangat beda? Eh, beda sih, jadi kayak dibuat dua versi. Jadi GPT itu Oh, normal responnya, dan ini Do Anything Now-nya ini apa, versi yang eksplisit gitu, yang sensor. Tapi kalau misalnya dilihat dari ini, udah mulai diakalin tanda kutip gitu, nggak terlalu vulgar gitu. Misalnya saya minta lirik tentang ini, nggak ada kata-kata kasar kan sekarang. Kalau dulu itu benar-benar dising gitu, jadi kayak minta rap lirik itu benar-benar ngata-ngatain nih seperti itu pas di awal. Karena ini emang cepet, ini keluar dan ini baru Januari akhir Februari awal lah, rame di Reddit gitu kan. Terus apa, langsung ke patch terus sampai sekarang udah ada, dan versi 11 kalau nggak salah. Karena dari OpenAI-nya juga di patch, jadi supaya dia nggak ngeluarin ini. Karena ternyata ChatGPT ini juga jadi kontroversi di Amerika antara konservatif dengan liberal. Jadi banyak yang ngadu laporan gitu istilahnya. Iya, iya, iya. tergantung versi siapa berarti yang dibuat buat tandingan ini ya. Ini aku sambil nyoba yang Bing ini. Oh, Mas Didi, free itu berapa lama biasa? belum jelas ini. Oh, Mas Didi pakai berapa lama sudah? Biasa 3 bulan ya? Enggak juga ya? 22 bulan. Sebulan setengah lah. Bart, Bart punyanya Google ya, kenapa ending kenapa bang? Git, Git. Mas Sigit masih mute. Lagi nyari apa Mas Sigit? Mas Sigit. Oh, Oh, pencet itu. Kalau Google yang baru itu emang belum dirilis, masih di beta tester. Hmm. Jadi belum ada timelinenya kapan. Karena proyek AI-nya Google juga banyak sih, yang musik LM itu juga Google kan, yang text to music. Jadi sebetulnya ini dulu-duluan aja ya. Sebetulnya semua Hmm. udah nyiapin ya. Jadi ingat dulu persaingannya Apple iPhone sama Android kan, sebetulnya dua-duanya udah nyiapin. Cuma masing-masing saling merahasiakan gitu. Begitu iPhone launching, habis itu Android launching, marah-marah si Steve Jobs-nya kan, dikira nyuri idenya. Tapi memang lagi sama-sama nyiapin. Tapi yang menarik nanti di diferensiasi produknya kayak gimana. Karena kalau Apple sama iPhone kan akhirnya cuma kayak update doang. Nggak bener-bener ada inovasi beberapa tahun ini. Di Apple sama Android. Di Hmm. Samsung kayak gitu kan.
Cuma nambah kamera, nambah spek itu aja. Fiturnya nggak ini. Karena diferensi produknya udah mentok istilahnya. Mhm. Harus lompat lagi lah ya. Mm-mm. Mas Sigit, ada saran nggak? Ini misalnya orang awam katakan begitu ya, hanya bisa memanfaatkan chat GPT saja begitu ya. Ada nggak hal-hal yang nggak usah dilakukan saja, yang nggak perlu dilakukan supaya karena aku mungkin keterbatasan ya, pengetahuan terbatas gitu ya. Apa yang bisa dioptimalkan gitu, Mas Sigit? Bagi orang Hmm, awam lah begitu ya. Kalau optimalnya sih paling kalau ChatGPT ini karena model, jadi mungkin kita menggunakan bahasa yang tepat gitu dalam meminta komandonya, Ah iya iya. input command-nya, jadi bahasa yang pas gitu. Karena kalau misalnya gantung nanti dia akan karena AI dia akan ngeluarin jawaban yang generik, seperti itu. Jawaban yang masih sifatnya global atau ngambang seperti Iya. tadi. Kalau misalnya Dia terlalu umum ya. mhm, Jadi sarannya itu tadi ya, supaya lebih jelas, clear. Jadi yang kita minta itu bisa mendapatkan jawaban yang relatif lebih mhm, dekat lah gitu ya. Karena kalau salah komen gitu, komen ya, jadi keluarnya juga nanti jauh gitu ya, yang kita harapkan. mhm, mhm. Jadi nanti ujung-ujungnya nyalahin ChatGPT-nya gitu ya, karena nggak sesuai gitu ya. Padahal di kitanya gitu ya yang nggak optimal. Ya ya menarik. Nah belum tahu itu. Nih, karena yang ChatGPT yang gratisan sampai 2021 ada Oh, delimitasi itunya, heeh. oh, Data yang di-crawling kecuali kalau yang bayar, mungkin udah di-update. ya Karena ujung-ujungnya bisnis juga. Hmm. gitu ya. Jadi jangan berharap banyak dari kalau kita mau gratisan ya, Bang Sigit ya. Ya seperti itulah. Tapi Kayak tadi benar kan juga ya. untuk itu, bahkan untuk fitur-fitur besarnya misalnya kayak text to itu mungkin ya ujungnya berbayar dan bayarnya itu premium. Jadi invest bayar ke perusahaannya, perusahaan pengembangan AI-nya, dan invest ke Ya. device yang kita punya. Sama lah kita pada saat kita pakai buat video Vion itu ya Mas Didi ya. Kalau gratisan itu Mhm. hitam putih dia. Tapi kalau udah berbayar itu berwarna dan Oh template. enggak, bukan Bang. Watermarknya. Kalau yang gratisan di tengah dia munculnya. Kalau film Oh itu. ya watermark ya. Kurang ajar itu di tengah Yang dia pernah munculnya. hitam putih aja itu Mas Didi yang free. Enggak, hitam putih itu ada enggak itu ada Oh, pilihannya. yang bisnisnya dia ada bisnisnya warna. Ya, Cuman kalau itu terbatas soal ya. pilihan. Terbatas template-nya, terbatas Ya, karakternya ya. dia cuma Watermark. itu watermarknya Watermark gede di tengah, kurang ajar itu. Kalau bayar masih ternyata masih muncul yang paling di murah itu muncul bawah, di pojok kiri. sebelah kiri. Kalau yang premium lebih mahal lagi baru hilang dia. Semua Mengkapitalis kurang ajar. semua produk ya. Canva juga gitu ya. Katanya yang bikin ente enak aja kita yang bikin mau gratis aja. Ya saya tanya tadi berapa bulan batasnya, karena memang kan beberapa aplikasi kan gitu ya Mas Didi ya. Ada kayak aku kan itu akunku udah nggak bisa pakai yang free, harus berbayar, harus premium itu. Begitu buka lagi udah nggak bisa pakai itu karena sudah sekian lama menggunakan yang free. Nah ini Mas Didi pengalaman yang free-nya berapa lama? Mas Sigit kan Mas Didi katanya udah 2 bulan. Kalau Mas Sigit, Mas Masih Sigit, baru juga, nggak sama Mas Didik juga, paling masih 2 bulan Bareng, juga, sebulan 2 ya bulan 2 bulan bareng. juga. oh, Karena masih baru juga. Paling betul. tetap nanti biasanya tetap dibuat free-nya karena udah kebentuk komunitas di luarnya juga. Cuma paling beda di data yang di-crawl, terus, kecepatan responnya seperti itu. Ya, terutama kecepatan ngerespon itu sih. Mhm. Ya kalau yang bayar lewat jalur tol gitu. Kalau Paling yang nanti dia gratis nambahin jangan fitur, kampung misalnya gitu. kalau yang bayar bisa text to image atau text to video bisa jadi. Mungkin yang gratis text to buat teks aja gitu. Kalau yang apa, berbayar bisa bikin minta foto dong kayak gitu. Minta generate foto
support itu bisa. Tergantung model bisnisnya yang dipilih aja nanti itu. Iya, servernya overload betul. Iya. Atau paling enggak ntar tahu ada iklannya lah. Betul, itu dia. Sambil nunggu iklan dulu. Strateginya itu. Bang Fahrul, ini udah hampir jam 9. Ya, betul. Mau main itu enggak? Aku pikir karena Quiz. peserta kita juga sedikit ya. Mungkin kita pending dulu lah ya quiznya ya, karena juga di jalan ya. Tapi menarik ya teman-teman. Jadi lumayan ya. Jadi kita sudah ngobrol cukup waktu untuk pemanasan ya. Cuman memang kita tidak bisa berharap juga peserta bisa cukup banyak ikut diskusi ini, karena kan memang Mas Didi ya, fokusnya, konsentrasinya ataupun minatnya juga beda-beda ya. Mungkin Iya, tidak mempermasalahkan jumlah ya, tetapi Hmm. obrolan seperti ini saya pikir sangat menarik ya. Jadi menambah lah. Saya juga nggak tahu persis harus lebih ini ya. Nah, kita kasih ruang juga kepada kawan-kawan di grup ya, kalau memang pengen berbagi apapun, atau nanti kita buat polling lah Mas Didi ya. Pengennya diskusi apa lagi gitu ya. Karena kan bisa saja yang fokus ke konten digital yang sekian orang, yang seperti sekarang juga ada berapa orang gitu ya. Nah, ini menurut kami bisa kita tindak lanjuti besok, kalaupun memang ada usulan lain, diskusi lebih mendalam gitu ya, monggo gitu ya. Mas Sigit, ada closing statement di terakhir, atau Mas Didi, monggo sebelum kita tutup ya, atau teman-teman. Iya, pada akhirnya kan AI ini pilihannya adalah apakah kita mau tergantikan oleh AI atau memanfaatkan AI, itu sih Bang. Jadi kalau memang kita memilih yang kedua supaya tidak tergilas lah ya, akhirnya kita harus pintar-pintar menyiasati, dan apalagi teknologi apapun itu pasti ada efek disrupsinya. Nah, sejauh mana kita bisa terus disrupsi, maka ya kita sudah mulai pikirkan bagaimana antisipasinya sejak awal gitu. Jadi makanya kalau istilahnya Prof. Renal Kasih itu stay relevan gitu. Gitu Bang. Ya. Baik. Mas Sigit? Kalau dari saya, ini perkembangan AI-nya akan menarik nih, karena bisa jadi yang tergantikan pertama orang-orang yang di bidang tech sendiri kan, apalagi sekarang kan lagi tech winter, lagi banyak layoff di dalam dan di luar. Kayak misalnya Metanya Facebook juga baru close metaverse kan, jadi banyak yang dikeluarin gitu. Nah, kayak terus juga Tokped juga baru dapat info gosip baru layoff berapa ratus. Hari ini 800 Bang. Jadi dengan tech winter, dengan perkembangan AI ini ya, kita juga lihat siapa yang terkena dulu, apakah dari mereka yang mengembangkan termasuk itu di technya, apa dari white collar lain yang sebenarnya seperti kita gitu. Menarik sebenarnya. Dan juga perkembangan untuk besok, apalagi kalau misalnya perkembangan misalnya 2024, apakah udah ada yang bermain dengan menggunakan AI? Karena 2019 kan kita kan kadang-kadang capek sendiri kan ngeliatin ini bener apa enggak gitu kan. Benar. Misalnya kayak tadi kan yang Joe Biden ya, dia bilang kayak gitu, ganti aja misalnya Xi Jinping ngomong bahasa Inggris mau nyerang Indonesia, bakal rame itu. Ya. Seperti itu kan. Oh iya betul. Oke. Konten hoax. Betul ya. Itu. Baik teman-teman, jadi lumayan ini waktu kita pas jam 9. Nah, ini baru masuk Bang Adrianto ya. Bang Adrianto. Jadi nanti belum beruntung ya. Yang belum beruntung mungkin ada next episode ya, Mas Sigit, Mas Didi ya. Karena ini menarik dan tidak bisa kita bicarakan sebentar saja ya. Dan saya pikir ini kalau yang belum kenal mungkin belum merasa tertarik. Tapi kalau kita sudah tahu ya, menarik bagaimana nanti membuat sebuah lagu, nggak perlu mikir, membuat buku juga nggak mikir banyak, buat puisi, pantun apalagi ya. Tadi kita belum nyoba pantun ya Mas Didi ya. Pantun nggak bisa, dia belum bisa Bang. Oh, belum bisa? Belum. Ngaco pantunnya. Oh, sudah dicoba ya. Nah, kami pikir
itu dulu diskusi ngobrolan santai kita malam ini, dan mudah-mudahan nanti ya sebagai awap saya follow up dengan iya. Siap. Jadi ya Mas Abi ya, next kita coba nanti kita lihat lagi ya. Kalau kita ada slot lagi ya, Mas Didi yang lebih teknis, kita bisa Oke. lanjut ya. Terima kasih teman-teman, Mas Sigit terima kasih, Mas Chandra, Mas Widwi, Mas Irdo, Abi, Bang Anto ya, makasih. Ya. Nanti kita ketemu lagi Bang Yusuf ya. Kita Siap, ketemu lagi di next episode. Nanti kita buat polling lah, lebih banyak kemana. Tapi hari ini menarik dan alhamdulillah sudah selesai. Mudah-mudahan kita bisa bertemu di episode berikutnya. Lebih kurang kita mohon maaf. Amin, amin. Terima Ya. kasih. Sampai bertemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Waalaikumsalam semua. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ya, makasih. Kita ya. Ya.